Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rizik Fasiliti 2217051182 dan kali ini akan mempersembahkan presentasi PPT tentang CPU dan CPU Logisim 8-bit untuk ujian tengah semester pengatur organisasi komputer. Dari kelompok MIS yang sayanya berisi hanya saya Rizik Fasiliti 2217051182. Baik, kita mulai. Struktur CPU Logisim 8-bit oleh Paulo Ramos. Pertama, kita mulai pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data, menjalankan instruksi yang sudah diberikan, serta menjalankan program-program yang dikerjakan oleh pengguna. CPU juga disebut sebagai otak dari komputer, dan CPU memungkinkan komputer untuk bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dalam CPU Logisim 8-bit ini, detail-detailnya dapat diakses dari masukan angka 3 dari kotak input keyboard di sini, dan akan menghasilkan output di gambar samping. Ini dia. Bagian-bagian sifat menjelaskan adalah slide berikutnya. Clock adalah untuk bagian clock yang tidak ada, itu adalah kecepatan dari CPU-nya. Bisa diatur di sini. Tick frekuensi, simulate, tick frekuensi, kemudian ini. Pertama, kita mulai dari Arithmetic Logic Unit atau ALU. Arithmetic Logic Unit adalah salah satu bagian komputer yang bertugas untuk menjalankan operasi yang berkaitan dengan aritmatika dan logika. ALU terdiri atas unit aritmatika dan juga bagian dari A dari ALU yang berkaitan fungsi-fungsi pengurangan, penjumlahan, dan sebagainya. Serta unit logika, yaitu bagian L dari ALU, digunakan untuk operasi logika seperti AND, XOR, OR, dan sebagainya. Bus. Dan bus adalah kumpulan penghubung-penghubung seperti kabel, pipa, sebagainya yang menyambungkan dan digunakan berbagai bagian perangkat keras komunikasi satu sama lain, seperti perangkat memori dan perangkat input-output. Penghubung-penghubung tersebut memfasilitasi transfer data antar bagian-bagian perangkat keras tersebut yang berbeda. Ada 3 macam bus, yaitu address bus sebagai untuk menunjukkan tempat di mana suatu perangkat berada dan tujuan akan kemana untuk mengetahui satu lokasi perangkat dalam memori. Ini data bus seperti jalan untuk mengantarkan data ke berbagai tempat, dan control bus untuk membawa informasi kontrol antar CPU dan bagian lainnya. Ya, ada RAM, ada access memory, dan ROM, read only memory. RAM adalah tipe memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara, yang sedang digunakan atau diproses komputer, seperti sistem operasi dan program aplikasi yang sedang digunakan. RAM adalah volatile memory, yang berarti data di dalamnya akan hilang kalau data perangkat dimatikan. Sedangkan ROM adalah tipe memori komputer yang digunakan untuk menyimpan memori permanen yang tidak perlu diubah. Itu BIOS atau Basic Input Output System, yang berisi cara-cara booting komputer dan beberapa firmware untuk perangkat keras. Memori RAM bersifat non-volatile, yang berarti data akan tetap tersimpan walaupun daya perangkat dimatikan. Dan ada disk drive. Disk adalah tempat penyimpanan data untuk ditulis dan dibaca. Jika di komputer kita ada hard disk dan atau solid state drive, di CPU di sini ada bagian disk di sini nih. Ini dia. Kan disk 60 MB sebagai pengganti HDD di atas. Disk digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi perangkat lunak, dan berkas-berkas lainnya dalam waktu jangka panjang. Register. Register adalah memori penyimpanan untuk menyimpan instruksi komputer yang akan dibaca oleh CPU. Setelah membaca, CPU akan mengeksekusi instruksi-instruksi tersebut, dan perintah-perintah tersebut terdapat counter untuk menentukan jalan di mana instruksi akan dilakukan dan mengevaluasi alamat atau address-nya. Dan sumber referensi untuk prestasi ini. Oke, kemudian bagian logisim CPU-nya. Kita mulai. Ini dia saat mengeloading membaca dari disk nih, kelihatan. Dan saat kemudian ROM bergerak untuk membaca apa dan input. Nah, kita mulai dari detail CPU-nya, tombol 3. Ini dia tuh membaca dari disk, kemudian gerak-gerak tuh, terus yang gerak tuh ROM gerak, membaca yang mudah. Dan selanjutnya akan mencoba operasi ALU. Ini dia.
inform A and B. A and B merupakan katanya adalah 1082. Ini dia, saya tuh RAM bergerak karena menghitung hasil dari 182 ini dari berbagai operasi. Ini dia. Kemudian pindah ke 3 CPU. Setelah CPU kita pindah ke text editor 4. Ya, kita pilih open file nomor 1. Itu tidak ada, kemudian pilih yang nomor 2 buat baru. File nomor 1 tadi. Yang kita isi ada 1705182. Ups, saya salah. Clear dulu tuh. Kita buat lagi 2. Dan coba tadi nomor 1 apa masih ada atau 2. Oh, masih ada. Kita saja untuk file SIM. Jadi dalam logik SIM ini saat memuat suatu di sini akan bergerak, setelah suatu dimuat RAM akan bergerak agar membaca data lebih gampang. Dan pada saat melakukan operasi seperti menghitung ALU dan sebagainya dan mengetik teks data, RAM akan bergerak untuk menulis teks data ditulis, kemudian dikirim CPU. Dan akhirnya saya akan menjelaskan tentang kode assembly ini. Ini adalah kode assembly di mana akan memasukkan satu angka untuk masukkan dan mengeluarkan karakter sebanyak angka yang masukkan tadi. Misalkan ya, untuk input 2. Ini akan mengulang untuk input karakter sebanyak 2 kali. Ini dia R5 2 kali. Setelah itu dah. Nah, untuk coba sekali lagi untuk 4 kali. 4 ya. Misalkan akan coba masukkan 1 0 8 dan 2. Jadi pertama kita mulai dari sini 00 ini yang disimpan di L. Jangan dibandingkan di sini dan input lagi di sini. Ini akan input terus. Sebanyak 4 kali, kemudian akan dikeluarkan. Lagi ya. 1 kali. Ya nih, misalkan 3. Nah, ini keluarkan langsung, kemudian langsung sini. Sekali lagi ya. Dari sini nih. Dan tutup. Setelah itu saja untuk penjelasan tentang UTS ini dari kelompok satu orang ini. Terima kasih untuk penonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.